Halo Bapak Ibu serta keluarga pekerja migran Indonesia, salam pijar. Jumpa lagi bersama saya dalam seri podcast yang membahas kisah sukses para PMI Purna yang berwirausaha. Sekarang kita akan ngobrol bersama Ibu Ulin, pemilik dari Ulin Mart, keren kan personal brandingnya, di kota Semarang ya Bu. Nah, jadi jangan dikira Bu Ulin langsung sukses seperti sekarang, tetapi jatuh bangun, sempat mengalami berbagai kegagalan di usaha konveksi yang dijalankan suami dulu, kemudian sampai habis modalnya sisa 300.000. Nah, tetapi dengan modal keinginan belajar dan juga tadi semangat pantang menyerah meninggalkan zona nyaman, Bu Ulin bisa mengubah modal hanya 300.000 sekarang menjadi berbagai usaha yang itu sudah banyak uangnya kata Bu Ulin ya, pengakuan Bu Ulin sendiri. Jadi di sini sangat relevan kita membicarakan berbagai mental block atau ketakutan yang dialami para PMI untuk bisa berpindah jalur yang diantaranya ketiadaan modal, katanya modalnya butuh banyak atau dari tadi nggak ada pengalaman gitu ya. Nah Bu Ulin membuktikan tidak ada pengalaman kerja tapi beliau belajar dari pengalaman tadi berjualan di sela-sela rekreasi kepada sesama pekerja migran dulu di Hong Kong, dan beliau belajar dari sebuah event seminar yang itu beliau sangat tekun memperhatikan dan juga mempraktekkan ilmunya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana dari modal kecil bisa berkembang, beranak pinak seperti sekarang, dan juga tadi bagaimana meninggalkan zona nyaman. Karena Bu Ulin ini juga dulu ditawari 2 kali lipat gaji supaya beliau tidak pulang, tetapi beliau kekeh ingin pulang dan berkarya seperti sekarang. Nah, yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ulin. Ayo Bu Ulin, kita mulai. Ya, Pak, terima kasih. Eh, Sebelum saya berangkat ke luar negeri itu, saya mengalami kegagalan di tahun 2008. 2008 itu saya usaha bebek itu, yaitu apa namanya, dengan modal yang besar, gagal. Jadi untuk memulai lagi itu saya tidak bisa. Akhirnya saya di tahun 2011 saya berangkat ke Hong Kong. Kemudian di tahun 2014 saya memulai usaha lagi, usaha konveksi. Dari usaha bebek itu saya juga tidak ngerti caranya, cara ini tidak ngerti. Terus kedua, usaha 2014 saya juga tidak ngerti juga. Pokoknya asal ikut aja seperti itu, yang menjalankan keluarga gitu. Tapi saya masih di luar negeri. Akhirnya gagal juga. Kemudian di tahun 2005 baru saya mengenal Mandiri Sahabatku itu. Ternyata kita usaha harus tahu dulu apa yang kita jual, apa yang mau dijual kemana itu harus kita tahu seperti itu. Akhirnya di tahun 2017 saya memutuskan untuk pulang karena sudah memiliki pengalaman dari masa pengalaman seminar ya, seminar dari Mandiri Sahabatku itu sedikit lah memiliki itu. Akhirnya saya memutuskan untuk segera pulang dan eksekusi pada usaha yang saya bayangkan. Di tahun 2017, bulan Januari tepatnya, saya memulai usaha kuliner. Jadi sebelum saya memasuki usaha kuliner itu, saya terus target market saya siapa seperti itu. Jadi akhirnya saya pelajari dulu, ada 1 bulan lah saya pelajari itu, terus yang lewat di depan rumah saya itu berapa orang seperti itu. Akhirnya saya putuskan untuk menjual lauk dan makangan, siap saji lauk makan siap saji seperti itu. Kemudian di awal itu tidak langsung rame, jadi karena belum pada tahu ya, akhirnya itu masih sepi. Sehari itu cuma dapat 50.000. Kemudian besoknya lagi dapat 70.000. Akhirnya gimana ya caranya bisa orang-orang itu mengenal usaha saya seperti itu. Akhirnya saya membuat selembaran kertas itu saya bagikan semuanya. Akhirnya pada tahu satu persatu datang. Akhirnya setelah saat itu usaha kami mulai berkembang. Jadi omset itu setiap hari naik dari 50.000, 70.000, 100.000, 200.000, 300.000, bahkan eh, kita sampai 500.000. Terus saya berpikir lagi, jadi dagangan saya udah habis semua, tapi kok dapatnya 500.000. Gimana caranya saya bisa mendapat omset 1 juta seperti itu. Akhirnya saya berpikir lagi, oh berarti saya harus begini, menjual ini, menjual itu. Akhirnya setelah itu tercapai, akhirnya target itu benar tercapai, bisa mendapatkan omset 1 juta per hari.
Kemudian saya masih kurang lagi, gimana usaha saya itu bisa naik jadi 1.500.000 gitu. Terus saya berpikir lagi, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya jual. Akhirnya kesampaian juga mendapatkan omset 1.500.000. Karena saya masih kurang lagi, gimana caranya bisa mendapatkan omset 2 juta seperti itu. Akhirnya bisa mendapatkan omset 2 juta juga. Saya berpikir lagi gimana bisa mendapatkan omset 3 juta seperti itu. Jadi terus berpikir, terus mengembangkan usaha. Kemudian di tahun 2018 dari hasil keuntungan dapur ulin, jadi warung matangan saya itu saya kasih nama dapur ulin. Kemudian di 2018 saya mendirikan toko sembako yang saya kasih nama Ulin Mas. Itu hasil itu dari lauk matangan saya itu dari dapur ulin. Jadi hasil keuntungannya saya lempar ke usaha minimarket saya itu dengan nama Ulin Mas. Gitu. Kemudian usaha itu mulai berkembang terus, berkembang. Apa namanya? Omset terlalu meningkat. Akhirnya ada dari pihak Bank Mandiri itu menawarkan untuk mesin edisi ya, untuk transfer, bayar listrik, bayar rekening, bayar semuanya bisa ada di situ. Akhirnya omset itu meningkat lagi gitu. Jadi selalu usaha itu meningkat. Kemudian di tahun 2022 ini saya juga sudah membuka cabang lagi usaha kuliner seperti itu. Jadi waktu usaha kita nggak tahu apa yang saya kerjakan dan apa usaha itu nggak ngerti. Kalau kita nggak tahu dan nggak punya pengalaman, pasti usaha itu akan gagal. Jadi makanya saya memutuskan untuk usaha yang saya ngerti gitu. Saya ngerti dan saya bisa mengerjakannya gitu. Walaupun tanpa misalnya bantuan dari keluarga seperti itu. Dulu kan di tahun 2008 kan usaha saya yang pegang keluarga. Hancur karena saya juga nggak ngerti. Di tahun 2014 saya pegang keluarga. Karena saya juga ngerti juga akhirnya hancur juga. Kemudian saya berpikir kenapa saya bisa gagal. Oh berarti saya usaha itu harus saya mengerti seluk beluknya usaha itu. Akhirnya saya putuskan yang saya mengerti dan saya pahami dan saya bisa menjualnya dan bisa memproduksikan seperti itu. Gitu. Jadi waktu sebelum mengenal Mandiri Sahabatku itu untuk pulang itu takut untuk memulai, bagaimana memulainya, bagaimana nanti kalau nggak laku, bagaimana kalau ditolak gitu. Tapi karena sering ikut seminar, jadi akhirnya kalau udah ditolak itu udah biasa. Kadang aja saya belum membuat produk, tapi udah habis. Gimana caranya? Jadi saya mau misalnya contoh saya memasak kolak hari ini gitu. Jadi orang-orang yang datang tuh tak tawarin, besok ada kolak, kamu pesen enggak gitu. Jadi sebelum dimasak tuh udah habis duluan terpesan gitu. Jadi nggak sampai sia-sia membuangnya seperti itu. Jadi rencana ke depan saya itu saya ingin membesarkan Ulin Mas yang lebih besar lagi dan saya ingin mengembangkan dapur ulin itu juga yang lebih besar lagi seperti itu. Harapan saya dan cita-cita saya seperti itu dan ingin mengembangkan usaha catering. Saya juga terima nasi box, nasi tumpeng, pokoknya semua aja saya terima gitu. Snack walaupun saya tidak bisa. Saya dari nasi kuning aja waktu itu pertama tidak bisa membuatnya. Akhirnya saya dengan usaha orang lain itu saya jualkan. Saya bantu menjualkan, akhirnya mendapatkan pelanggan yang banyak. Lalu tetangga saya itu pindah kerja keluar kota ya. Terus pesannya sudah terlanjur banyak. Akhirnya saya handle sendiri. Alhamdulillah sekarang saya bisa membuat tumpeng dan nasi kuning. Lalu berkembang lagi menjadi cateringan nasi box. Jadi asal ada pesanan nasi box saya akan terima, tumpeng saya terima, pokoknya apa aja snack walaupun saya tidak bisa membuat snack, tapi saya terima pesanan gitu. Jadi saya bekerja sama tetangga yang memiliki usaha snack yang berkualitas gitu. Jadi usaha itu kan tanpa modal. Jadi kita mencari pelanggan. Jadi yang membuat itu adalah tetangga seperti itu. Itu adalah kisah dari cerita Ulin. Mungkin sekian dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaannya berbagi dalam seri podcast Pijar. Semoga kisahnya menjadi motivasi dan hikmah pembelajaran bagi seluruh pekerja migran Indonesia yang tengah berjuang serta keluarganya di berbagai pelosok penjuru Nusantara. Sampai berjumpa lagi di seri podcast Pijar berikutnya. Setiap orang memiliki jalan serta kesuksesan yang berbeda-beda, tetapi kita semua bisa
menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dimulai dengan mengalahkan ketakutan atau mental block dalam diri kita. Terima kasih.